Ini sekarang sedang terjadi. Ini adalah aset negara kita, Pak Zulham ya. Bahkan nama aslinya saja tidak diserahkan karena saking berharganya beliau. Oke, ini sudah terjawab dengan sendirinya. Waduh, luar biasa. Pak, Bapak melucu, Pak. Ini lagi sesi serius loh ini, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya hargai. Saya suka deh Pak Zulham nih. Pak Zulham tadi kan sempat ada pertanyaan tuh di sesi di saat Q&A-nya Bu Siti Aminah, bahwa apa yang kita bisa lakukan kalau data kita sudah bocor. Nah, selain itu juga mungkin ada pertanyaan di kolom chat yang mau ditanggapi, silakan. Oke, kalau misalnya data kita sudah bocor, jawabannya sederhana sih. Karena begini, data kita adalah tanggung jawab pribadi. Artinya, kenapa disebut OTP? Karena OTP itu kepanjangan dari one time password. Itu password, jadi nggak boleh Anda berikan ke siapa-siapa. Dan semua provider sosial media, ketika kemudian yang melakukan kesalahan ini adalah user, maka mereka secara hukum tidak berhak untuk mengganti ataupun mengembalikan apapun, karena yang salah kita sendiri. Maka menjadi kewajiban kita untuk kemudian paham dan tahu cara menggunakan device kita, resource kita, baik secara hardware maupun software. Ini kita harus tahu betul cara penggunanya, karena kalau tidak, maka adalah tanggung jawab pribadi kita. Nah, gimana caranya supaya kita kemudian tahu? Ya, ikut dong dengan webinar literasi digital, karena ini adalah bagian dari pendidikan literasi digital kita. Syaratnya adalah terliterasi secara digital dan menjadi cakap digital. Karena kalau tidak, selesai sudah. Baik. Karena ya, internet itu beda dengan ini Mas, secara hukum individu ini lebih berperan dalam konteks penggunaan alat maupun tanggung jawab secara luas. Maka setiap individunya sendiri memang harus cakap digital, sehingga antisipasi atau kewaspadaannya itu tuh sebenarnya nggak harus diajarin lagi, harusnya sudah mendarah daging di kita gitu ya, untuk tidak nge-share password, nge-share informasi pribadi, dan selalu berhati-hati untuk tadinya ada tindakan kriminal siber yang bisa terjadi tanpa kita ketahui, seperti ada phishing tadi salah satunya yang mudah sekali ya, tinggal klik link aja atau mengisi survei atau data di mana kita bisa terkena pencurian. Nah, saya sebenarnya penasaran dari tadi Pak Zulham dan rekan-rekan yang bekerja bersama, kenapa memilih pada usia berapapun itu untuk memperdalam ilmu hacking? Sebenarnya hacking ini sudah salah istilahnya, yang benar adalah cracking kan. Kalau hacking itu kan sebenarnya hacker itu konotasinya seharusnya positif, karena hacking itu menyintas sesuatu yang rumit kita sederhanakan. Nah, itu hacking. Ada namanya life hack. Jadi kalau yang penjahat itu kan cracker atau cracking namanya. Kemudian hacker sendiri itu ada banyak, ada white hat, black hat, grey hat, kemudian ada hacktivism. Yang kami lakukan ini adalah hacktivism. Kami tidak sekedar kemudian mencuri data, kami bukan mencuri. Kebanyakan dari kami ini masuk ke sistem karena ingin menyuarakan sesuatu. Kami punya misi sosial di sana. Misalnya saya ditangkap dulu, kenapa? Karena saya mengambil alih salah satu website pemerintah, kemudian halaman utamanya saya ganti dengan data korupsi. Tapi apa yang terjadi di negara ini? Apakah pelaku korupsinya ditangkap? Tidak. Yang ditangkap saya dulu. Lalu saya disidang dan alhamdulillah saya diputus bebas karena dinyatakan tidak bersalah. Anda bayangkan, ditahan dulu 6 bulan, baru dibebaskan murni dan berhak menuntut kepada negara. Yang terjadi selanjutnya adalah kami berkolaborasi dengan KPK dan kemudian beberapa kepala daerah di Jawa Timur akhirnya tertangkap. Ada salah satu yang kemudian memenjarakan saya dengan sangat sedih hati. Saya sampaikan meninggal di penjara. Akhirnya dia ditangkap KPK. Dia meninggal di penjara karena COVID baru aja. Jadi saya sudah maafkan dosa-dosanya almarhum. Artinya yang kita lakukan ini adalah tidak murni serta-merta kriminal. Ada banyak hal yang berkaitan dengan membangun negara. Apalagi sekarang ini Mas. Makanya saya tadi klasifikasikan ada 3 jenis. Di internetnya ada 3 jenis. Yang kedua serangan cyber. Nah, serangan cyber ini sifatnya adalah masif loh. Dan itu membutuhkan cyber army seperti pertanyaan tadi. Lalu siapa cyber army-nya? Di Indonesia sudah mulai dirintis cyber army-nya adalah dari tangan pegiat-pegiat praktisi teknologi informasi ini. Itu Mas. Jadi kami yakinkan bahwa tidak semua dari kawan-kawan yang Anda sebut hacker itu jahat, tidak semua. Banyak juga yang merah putih. Seperti yang kemarin, Setcap dibobol oleh salah satu orang anak muda kemarin baru 2-3 hari lalu dari Palembang kalau tidak salah itu. Kemudian kami membantu pemerintah untuk men-trace, melacak, dan ternyata motifnya hanya memprotes PPKM dan lain-lain, dan artinya tidak melulu persoalan tapi mengambil apa atau menunjukkan bukan ini. Oke.
Baik, Pak Zulham, tadi kita sudah menjawab pertanyaan, mungkin lainnya Bapak bisa jawab di kolom chat. Sayang sekali karena saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, tapi kan namanya kita juga webinar, ada keterbatasan dalam waktu ya. Paling satu hal lagi, kalau seandainya audiens yang saat ini hadir ingin belajar lebih lanjut, baik tentang ilmunya, tentang apa kampanyenya yang sebenarnya Pak Zulham dan juga rekan-rekan langsungkan, ada nggak sih informasi yang bisa kita cek gitu di website tertentu, terutama untuk meningkatkan juga literasi digital gitu? Dulu saya pernah membentuk namanya akademi-retas.co, tetapi kemudian intervensi pemerintah sangat kuat dalam akademi kami sehingga saya tutup karena kemudian cukup membahayakan orang-orang yang kemudian menjadi tenaga pengajar di akademi kami. Untuk saat ini fokus kami adalah mensupport Kementerian Kominfo dalam konteks Indonesia Makin Cakap Digital ini melalui gerakan literasi digital. Jadi kalau mau diskusi panjang silahkan hadir terus di acara ini. Kami siap support sampai kapanpun dan kami punya misi agar warga Indonesia ini kuat dan terdidik secara digital sehingga mampu menyaingi negara lain. Terima kasih, salam merah putih. Terima kasih Mas.